Apa kabar hari ini, Bu Nabila? Saya baik, Dok. Atau saya sedang berusaha baik. Kadang saya bingung bagaimana caranya menjawab pertanyaan itu tanpa terdengar bohong. Tapi hari ini saya ingin bicara. Terima kasih sudah datang dan membuka ruang ini. Kita bisa mulai dari mana saja Ibu merasa perlu. Apa yang membuat Ibu ingin datang ke sesi ini? Saya baru saja pulang dari Tanah Suci. Pergi haji. Sendirian, suami saya tidak ikut. Katanya terlalu sibuk. Tapi saya tahu itu bukan alasan sebenarnya. Saya sudah tahu jauh sebelum kaki saya menginjak Bandara Soekarno-Hatta bahwa saya akan pulang sebagai orang yang berbeda. Apa yang berubah, Bu? Yang berubah bukan dunia di sekitar saya, Dok, tapi cara saya melihat semuanya. Cara saya melihat suami saya. Cara saya melihat diri saya sendiri. Saya kira saya akan menemukan damai di depan Ka'bah. Tapi ternyata saya malah bertemu dengan kenyataan paling menyakitkan dalam hidup saya. Di tempat paling suci di dunia. Apa yang terjadi di sana, Bu Nabila? Di ruang tunggu bandara, saya duduk sendirian. Tidak ada yang mengantar. Tidak ada peluk, tidak ada cium tangan. Suami saya, Pak Dimas, hanya memberi saya amplop dan pesan pendek. Semoga lancar ya. Itu saja. Saya kira saya akan berangkat dengan hati ikhlas. Tapi jujur, Dok, saya sudah lelah menahan semuanya sendirian. Pernikahan kami dingin. Tidak ada lagi pelukan sebelum tidur. Tidak ada pertanyaan, kamu sudah makan belum? Tidak ada obrolan ringan. Yang ada hanya diam dan tatapan kosong. Ibu sudah lama merasakan itu? 3 tahun terakhir, semua berubah. Dimas mulai banyak kerja proyek di luar kota. Pulang hanya saat perlu. Bahkan saat saya dapat undian haji tahun ini pun, ekspresinya datar. Seolah keberangkatan saya bukan hal besar. Saya mengemas koper sendiri. Saya berangkat sendiri. Tapi saya pasrah. Saya bilang ke diri saya sendiri, ini perjalanan spiritual. Saya harus kuat. Lalu apa yang terjadi di sana? Saya duduk di antara rombongan calon jemaah haji yang lain. Hampir semua datang bersama suami, anak, atau keluarga. Saya merasa sangat sendiri. Sampai seorang perempuan muda menyapa saya. Namanya Rara. Umurnya mungkin belum 30, ceria, ramah. Duduk di samping saya dan langsung bercerita tentang suaminya. Katanya, Rian suamiku yang minta aku berangkat, katanya, biar aku lebih dekat sama Allah, biar hatinya makin cinta. Dan saat itu Ibu mulai merasa. Pri. Tapi saya pura-pura tersenyum. Dia tunjukin foto suaminya. Saya tidak terlalu perhatikan. Hanya mengangguk. Dalam hati, saya berkata, beruntung sekali dia. Karena saya tidak lagi mendapatkan kalimat manis dari Dimas. Bahkan mengaji pun saya lakukan sendiri. Dia sibuk dengan laptop, HP, senyum-senyum sendiri. Tapi saya telan semuanya. Dalam diam. Apa yang membuat perasaan itu berubah menjadi kecurigaan? Kami akhirnya sekamar di Mekah. Saya dan Rara. Saya tidak keberatan. Rara menyenangkan, walau cerewet. Setiap malam dia bercerita tentang Rian, tentang video call mereka, tentang bekal makanan kesukaannya yang dikirim diam-diam, tentang coklat mint favorit yang dia temukan di koper. Saya mulai bertanya dalam hati, kenapa Dimas tak pernah sepeduli itu? Tapi saya masih berusaha husnudzon. Sampai satu malam, dia memperlihatkan foto mereka saat umrah. Dan? Itu wajah yang saya tahu betul. Rahangnya, matanya. Senyum separuh yang selalu dia tunjukkan saat menggoda saya dulu. Itu Dimas. Tapi dia bilang itu Rian. Dan dia tunjukkan foto lain, pria itu mengenakan kemeja biru garis-garis. Kemeja yang saya sendiri pernah setrika untuk suami saya saat akan meeting penting.
Saya tak bisa menolak kenyataan, itu suami saya. Suami yang selama ini memberi pesan dingin pada saya, ternyata mengirimkan pesan manis ke perempuan lain yang sekamar dengan saya di Tanah Suci. Apa yang ibu rasakan saat itu? Saya ingin muntah, tapi saya tetap tersenyum. Saya bilang, "Masya Allah, baik banget ya suamimu." Rara mengangguk, tak sadar bahwa orang yang sedang dia puji itu adalah pria yang mengikat akad dengan saya di depan ayah saya 12 tahun lalu. Kenapa ibu memilih diam? Karena saya sedang berada di Tanah Suci. Karena saya ingin menyelesaikan haji saya dengan bersih. Karena saya tahu, kalau saya melabrak dia di sana, saya mungkin akan meledak. Tapi lebih dari itu, Dok, karena saya ingin lihat sampai mana Tuhan menguatkan saya. Saya wudhu lebih lama malam itu. Saya tidak menangis. Saya duduk di kamar mandi sambil memeluk lutut, menggigit bibir, dan berkata dalam hati, "Kalau ini kehendak-Mu ya Allah, maka aku akan hadapi. Tapi tolong, jangan biarkan aku hancur sendirian." Dan ibu tetap sekamar dengan Rara setelah itu. Ya, dan saya tetap mendengarkan cerita-ceritanya. Tentang bagaimana Rian menelepon setiap malam. Tentang bagaimana mereka merencanakan umrah romantis tahun depan. Saya hanya menjawab, semoga Allah memberi kita pasangan yang jujur. Dia tidak menangkap makna kata-kata itu, tapi saya tahu Tuhan mendengar. Apa yang ibu lakukan setelah pulang? Saya ikut nebeng mobil jemputan yang ternyata dikendarai oleh suami saya. Dimas datang menjemput Rara. Saya berdiri berdampingan dengan perempuan yang selama ini menerima cinta suami saya. Dimas keluar dari mobil, wajahnya pucat. Kaget, tak menyangka saya berdiri di samping Rara. Dan saya menatapnya. Lalu saya tampar dia di depan umum, di terminal kedatangan Bandara Soeta. Apa yang membuat ibu akhirnya berani melakukan itu? Karena saya sudah terlalu lama diam. Karena harga diri saya bukan sesuatu yang bisa diinjak terus-menerus. Karena cinta seharusnya tidak membuat saya kecil. Tidak membuat saya merasa kalah setiap hari. Saya sudah menyelesaikan haji saya. Saya sudah berdiri di depan Ka'bah dan bersujud sambil berkata, "Kalau dia bukan jodohku, ambillah. Tapi tolong jangan biarkan aku sendiri." Dan saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan hambanya sendiri. Bu Nabila, saya tahu ini berat. Tapi apa yang ibu ceritakan hari ini menunjukkan satu hal, bahwa ibu sedang dalam proses bangkit. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Saya tidak tahu apakah saya akan cerai atau bertahan. Tapi yang saya tahu, saya tidak akan hidup lagi dalam kebohongan. Saya datang ke sesi ini karena saya ingin belajar menata diri saya. Saya tidak ingin jadi perempuan yang pahit. Saya ingin jadi perempuan yang kuat, tapi tetap bisa tersenyum. Dan langkah itu sudah ibu mulai. Dengan membuka cerita ini, ibu sudah membuat keputusan pertama, menyayangi diri sendiri. Bu Nabila, apa yang ibu alami bukan hanya tentang pengkhianatan. Ini adalah momen di mana sistem keyakinan ibu diguncang. Tapi justru di titik ini, saya melihat kekuatan besar yang sedang bangkit dari dalam diri ibu. Bolehkah saya berbagi sedikit refleksi? Silakan, Dok. Saya percaya bahwa haji bukan hanya rukun Islam terakhir, tapi juga mukjizat pembebasan batin. Saat seseorang menanggalkan status, jabatan, bahkan ego, dan berdiri di depan Allah dengan hanya 2 lembar kain ihram. Saat itu, kebenaran yang paling sunyi pun akan terungkap. Dan saya juga percaya bahwa seorang perempuan seperti ibu bukan dilahirkan untuk menjadi korban dari sistem, tapi untuk menjadi makhluk yang kembali utuh setelah diuji. Saya ingin ibu pelan-pelan membangun kembali diri ibu
lewat 5 pondasi yang harus dimiliki setiap istri muslimah, bukan untuk menjaga suami, tapi untuk menjaga harga dirinya sendiri. 1. Pahami psikologi lelaki. Banyak istri merasa ditinggal, padahal yang terjadi adalah mereka tak lagi mengerti bahasa diam suaminya. Laki-laki tidak pandai bicara rasa. Apalagi di Indonesia, lelaki dididik untuk kuat, tegar, mampu secara seksual, tapi tidak pernah diajarkan mengekspresikan kesepian. Dan itu bisa berujung pada pelarian, perselingkuhan diam-diam, kecanduan konten porno, atau jadi kasar di rumah. Saya tidak membenarkan Dimas, tapi saya ingin ibu mengerti. Lelaki juga bisa rapuh. Dan sebagai perempuan, kita harus melek tanda-tanda, bukan hanya menunggu jadi korban. 2. Jaga keintiman, bukan sekadar tugas istri. Banyak perempuan Indo diajarkan jadi istri baik, tapi lupa belajar jadi teman tidur yang tersambung jiwanya. Bukan hanya soal seks, tapi soal keberanian menyentuh, memeluk, mencium, bicara jujur soal kebutuhan tanpa merasa salah. Dan kadang, lelah, stres, hormon tidak seimbang, atau pola makan buruk bisa membuat kita merasa kering, seperti tidak diinginkan lagi. Aku bukan tidak cinta, aku cuma lelah, kering, dan tidak merasa diinginkan. Itu kalimat yang saya dengar dari banyak pasien perempuan. Karena keintiman itu bukan hanya urusan hati, tapi juga darah, hormon, dan tubuh yang dirawat. 3. Kelola emosi dan harga diri. Istri yang paling gampang hancur adalah yang menggantungkan seluruh hidupnya pada suami. Kita harus belajar berkata, tidak. Harus tahu kapan perlu istirahat, perlu terapi, perlu diam di rumah orang tua seperti yang ibu lakukan. Bukan karena kalah, tapi karena memilih pulih. Tulis emosi, tangisi luka, tapi jangan tinggal di situ selamanya. Karena Allah tidak menciptakan perempuan untuk patah, tapi untuk bangkit diam-diam dan tetap cantik saat melakukannya. 4. Latih komunikasi yang tidak menyakitkan. Jangan jadi istri yang cerewet tapi tidak nyambung. Banyak pasangan hancur bukan karena masalah besar, tapi karena salah paham yang tidak pernah selesai dibicarakan. Saya akan bantu ibu belajar non-violent communication, cara bicara tanpa menghakimi. Termasuk nanti kalau ibu ingin konfrontasi Dimas, pilih waktu, pilih kata, dan tetap punya batas. Haji yang mabrur itu bukan hanya kembali tanpa dosa, tapi juga kembali dengan kejelasan. Saya ingin ibu ingat satu hal, pernikahan adalah ekosistem 2 orang. Kalau hanya satu yang sadar, maka sistem itu pasti timpang. Tapi kalau satu orang cukup kuat, ia bisa memilih, tetap bertahan jika layak, atau pergi tanpa jatuh. Terima kasih, dokter. Saya rasa, untuk pertama kalinya, saya tidak merasa sendiri. Prolog. Cinta, kepercayaan, dan pengkhianatan. Ada satu sore yang tak pernah kulupakan. Kami berdua duduk di bawah hujan ringan di teras rumah kontrakan pertama kami, meminum teh hangat dalam gelas sederhana. Listrik sempat padam karena petir, tapi kami tertawa seperti anak kecil menyalakan lilin dan bermain tebak-tebakan. Dia menyentuh tanganku lalu berkata, "Kalau nanti kamu tua keriput, rambutmu putih, aku tetap akan pegang tangan ini." Dan aku percaya sepenuhnya. Kami pernah pergi ke Dieng, menyewa motor tua, dan menembus kabut dingin hanya untuk melihat matahari terbit dari Bukit Sikunir. Di sana dia menyelimuti bahuku dengan jaketnya dan membisikkan doa-doa kecil agar aku sehat selalu. Saat aku menggigil, dia memeluk dari belakang dan berkata, "Kita nggak butuh hal mewah, cukup langit, dan punggung kamu udah paling indah." Dia menulis puisi untukku. Dulu setiap Jumat malam akan ada surat di meja makan. Kadang hanya satu kalimat, "Aku bersyukur kamu ada." Tapi satu kalimat itu membuatku bisa bertahan menghadapi hari-hari berat. Aku bekerja di rumah, dia pergi pagi-pagi. Tapi sebelum berangkat, dia selalu mencium keningku. Kecil, sederhana, tapi cukup untuk membuatku merasa aman.
ketika aku hamil anak pertama dia yang sibuk membaca semua buku parenting. Dia yang menyiapkan kamar bayi, memilih gorden biru muda, bahkan membeli boneka gajah kecil yang katanya bisa menemani anak tidur. Waktu aku mengalami pendarahan di bulan keempat dan harus istirahat total, dia mencuci baju, memasak, menyuapiku makan. Malam-malam dia tidur di lantai supaya aku bisa rebah nyaman tanpa terguncang. Tapi setelah keguguran kedua, aku mulai melihat sesuatu berubah. Dia lebih banyak diam, pulang kerja lebih malam, sering menyendiri di teras, memandangi layar ponsel. Aku bertanya, dia bilang, banyak kerjaan. Aku percaya. Aku pikir mungkin dia stres lelah perlu ruang. Aku malah merasa bersalah. Aku kira akulah penyebab semuanya. Maka aku berusaha lebih keras. Masak makanan kesukaannya, menyambutnya dengan senyum walau lelah, menulis catatan kecil dan selipkan di dalam tas kerjanya. Tapi senyumnya makin jarang, kata-kata manisnya makin hilang, pelukannya hanya formalitas. Dan aku tetap percaya, karena aku takut kalau mulai bertanya, aku akan kehilangan segalanya. Aku pernah terbangun malam-malam melihatnya duduk di ruang tamu sendirian. Ponsel menyala. Ia tersenyum kecil ke layar. Tapi saat aku datang, ia langsung menyimpan ponselnya dan berkata, maaf nggak bisa tidur. Aku menawarkan teh. Dia menolak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa sendirian di rumah sendiri. Tapi aku masih menolak mengakui. Aku terus meyakinkan diriku bahwa semua baik-baik saja. Bahwa cinta kami belum hilang, bahwa semua pasangan punya masa-masa sulit. Aku ikut kajian, berdoa, lebih kusyuk, memperbaiki diri. Dan dalam setiap doa aku hanya minta, ya Allah, jagalah suamiku. Jangan biarkan dia pergi. Aku tidak pernah tahu bahwa mungkin justru dalam doa-doa itu, Tuhan sedang mengarahkanku kepada kebenaran. Bukan untuk menyelamatkan pernikahan, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Dia mulai sering keluar kota, tapi tidak pernah mengajak aku ikut. Padahal dulu dia selalu minta aku ikut, meski hanya menginap 1 malam. Aku membuatkan bekal, menyelipkan doa dalam tasnya. Tapi ia tak pernah lagi mengirim pesan seperti dulu. Tidak ada aku kangen, tidak ada aku sampai hotel ya. Aku bertanya, dia bilang, sinyal jelek. Dan aku percaya lagi, selalu percaya. Kami hampir tidak pernah lagi berbicara dari hati ke hati. Semua menjadi rutinitas, pagi sarapan, malam, makan diam-diam. Kadang aku memeluk dari belakang, tapi ia hanya menepuk pelan, lalu pergi ke kamar mandi. Dan hatiku menjerit, tapi mulutku tak berani berkata apa-apa. Setiap malam, aku menangis dalam sujud. Tidak ada yang tahu, bahkan orang tuaku tidak curiga. Aku terlihat utuh, tapi di dalam aku rapuh, seperti dinding rumah yang retaknya tak terlihat karena tertutup cat. Aku terus menyapu, terus memasak, terus menjadi istri baik. Tapi hatiku kosong. Dan kekosongan itu menelan aku perlahan. Hingga hari itu datang saat aku menang undian haji. Aku pulang dengan wajah berseri, mengabarkan padanya. Ia tersenyum kecil, tapi matanya tak ikut tersenyum. Tahun ini ya waduh, aku banyak proyek, gak bisa cuti. Dan saat itu aku tahu, aku akan berangkat sendiri. Dan bahwa ia tak ingin ikut, bukan karena sibuk, tapi karena hatinya sudah ada di tempat lain. Tapi aku tidak marah. Aku tetap menyiapkan segalanya. Membeli perlengkapan, ikut manasik sendiri. Ia hanya bertanya sekilas, tidak mengantar, tidak mencium tangan saat aku pergi, tidak memeluk, bahkan tidak mengantar ke bandara. Dan di dalam taksi menuju Soekarno-Hatta, aku melihat bayangan diriku di jendela. Wajahku terlihat lelah, tapi masih menyimpan harap, karena